Baik, jumpa lagi kita di channel saya Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang soal KSN. Khususnya akan kita bicarakan tentang KSN Matematika. Oke, kita akan bahas dengan uraian ya. Diketahui A tambah 1 tambah A tambah 2 tambah dan seterusnya tambah 50 sama dengan 1139. Jika A positif maka nilai A sama dengan berapa? Oke, jadi kita cari aja tentunya jumlahnya ini. Ya. Di sini M-nya sama dengan cara mudahnya 50 kurang A tambah 1, berarti 51 kurang A. Nah, kita punya rumus Sn sama dengan N per 2 kali U1 tambah UN. Jadi U1-nya sama dengan A, UN-nya sama dengan 50, N-nya tadi sudah kita dapat. Tinggal masukkan aja ke sini, hasilnya 1139. Oke. Nah, berarti kalau sudah kita masukkan, lalu ini kita kali silang. Kalau kita kali silang, ini diuraikan, dapat A kurang 2250 kurang A kuadrat. Kita pindahkan ke kiri, sehingga kita dapat A kuadrat kurang A tambah 272 sama dengan 0. Lalu yang ini kita faktorkan, sehingga kita dapat A kurang 17 kali A tambah 16 sama dengan 0. Dari A kurang 17 sama dengan 0, kita dapat A-nya sama dengan 17. Sedangkan kalau A tambah 16 sama dengan 0, berarti A-nya sama dengan minus 16. Sedangkan di soal dikatakan A-nya positif, berarti A-nya sama dengan 17. Kemudian, Andi memiliki suku-suku barisan geometri tak hingga 1, setengah, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya. Untuk membuat barisan geometri tak hingga yang jumlahnya sepertujuh, suku pertama pilihan Andi adalah. Jadi kita tahu kalau S tak hingga itu rumusnya adalah A per 1 kurang R. Kalau jumlahnya adalah sepertujuh berarti S tak hingga sepertujuh. Dari sini kita dapat kalau R-nya sama dengan U2 per U1 atau UN per UN kurang 1. Jadi kita dapat R-nya sama dengan setengah. Kita masukkan kemari. 1 kurang setengah sama dengan setengah. Kali sepertujuh sama dengan 1/14. Ya. Jadi kita dapat A-nya sama dengan 1/14. Kemudian kita lihat lagi. Bentuk sederhana dari 2 pangkat 3 kurang 1 per 2 pangkat 3 tambah 1 kali 3 pangkat 3 kurang 1 per 3 pangkat 3 tambah 1 kali 4 pangkat 3 kurang 1 per 4 pangkat 3 tambah 1 dan seterusnya kali 1000 pangkat 3 kurang 1 per 1000 pangkat 3 tambah 1 adalah. Jadi kita olah dari rumus yang kita tahu kalau K pangkat 3 per 1 per K pangkat 3 tambah 1 bisa difaktorkan atas bawah menjadi K kurang 1 kali K kuadrat tambah K tambah 1. Sedangkan yang di bawah jadi K tambah 1 kali K kuadrat kurang K tambah 1. Jadi ini kita terapkan untuk semua ini yang di dalam kurung ini. Sehingga kita dapat yang pertama itu adalah kita misalkan bahwa ini semuanya adalah X. Berarti X-nya sama dengan 2 kurang 1. Ini tadi K-nya ya. Di sini K-nya 2. Ya. Sedangkan di sini K-nya 2. Dan seterusnya. Kemudian kali ini tadi K kuadrat tambah 1 tambah 1. Nah, tambah K tambah 1 berarti 2 kuadrat tambah 2 tambah 1. Yang di bawah menjadi K kuadrat kurang K tambah 1. Demikian seterusnya sampai dengan ini. Nah, sehingga kita dapat menjadi ini bisa kita buat menjadi 2 kurang 1, 1, 3 kurang 1, 2 dan seterusnya. Yang di bawah 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4 dan seterusnya. Yang ini kalau kita hitung 2 pangkat 2 tambah 2 tambah 1. Jadi berarti 4 tambah 2 tambah 1, 7. Kemudian yang di bawah 2 pangkat 2
4 kurang 2, 2 tambah 1, 3. Ini seterusnya ya. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah menjadi 2 per 100 kali 101. Ini kan bisa kita ubah menjadi seperti ini ya. Berarti kita dapatkan X-nya sama dengan 2 per 100 kali 101 per 1000. Ini kita kalikan ini, kita sederhanakan sehingga kita dapat kalau sama-sama dibagi 2, ini kalau dibagi 3 hasilnya 33.367, sehingga hasilnya sama dengan 3.367 per 55.050. Oke, jadi seperti itu caranya untuk menyelesaikan yang seperti ini. Yang penting kita ingat adalah yang ini. Kita harus jangan sampai lupa yang ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi. Jumlah 10 bilangan prima pertama adalah. Nah, jadi kalau bilangan prima itu kita tahu adalah bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Tetapi satunya nggak ikut karena dia tidak memiliki 2 faktor. Dia hanya memiliki 1 faktor. Berarti bilangannya mulai dari 2. Jadi 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 11 tambah 13 tambah 17 tambah 19 tambah 23 tambah 29 sama dengan 129. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Kemudian kita lihat lagi hasil penjumlahan semua bilangan bulat antara akar pangkat 3 dari 2006 dan akar 2006 adalah, ini akar pangkat 2, ini akar pangkat 3. Jadi kita lihat dulu yang pangkat 3 itu hasilnya mendekati 2006. Itu adalah 12 pangkat 3. Kalau 12 pangkat 3, 1728. Kalau 13 pangkat 3, 2197. Berarti karena katanya bilangan bulat, berarti paling di antara 12 sampai berapa ini yang menghasilkan mendekati 2006, berarti 44 pangkat 2, 1936. 45 pangkat 2, 2025. Berarti kita mulai, yang itu adalah mulai dari 45. Kalau ini tadi mulai dari 13. Berarti M-nya itu bilangan bulat atau X-nya bilangan bulat adalah antara 12 dan 45. Kalau antara 12 dan 45 itu berarti kita mulai dari 13 karena katanya bilangan bulat. Berarti itu adalah 13, 14, 15 sampai 44 di antara ini ya. Nah, ini kita tinggal jumlahkan aja ini. Karena yang ditanyakan penjumlahan. Rumusnya adalah setengah N kali U1 tambah UN. Tadi rumusnya udah ada. Berarti A-nya U1-nya 13, UN-nya 44. Nah, N-nya berarti 44 kurang 13 tambah 1. Ya kan? Sesuai dengan rumus yang tadi. Berarti 32 per 2 kali 13 tambah 44. Nah, ini sama dengan 16 kali 57. Berarti 912. Jadi jumlah bilangan bulat itu adalah antara akar pangkat 3 dari 2006 sampai dengan akar 2006 adalah 912. Oke, untuk pertemuan kita kali ini seperti itu aja dulu. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Untuk kita bersama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tingkat olimpiade di channel ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.